Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Kesha with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman les saya, Muti. Hai Muti. Hai Lulu. Muti apa kabar? Baik, alhamdulillah. Walaupun jawaban sebelumnya biasa aja sih. Harus beda ya, beda. Iya, Ya pertama-tama juga. terima kasih banyak atas waktunya. Makasih juga Lulu jam 6 pagi di sana. Jadi singkat cerita kita ketemu di les ILP, terus Muti itu sebenarnya kakak kelas kan ya, Betul. di Nurul Fikri. Dan itu waktu itu SMP. Dan kita kontak terakhir ya baru-baru ini yang pas ngumpul lagi kan di Zoom itu. Zoom nggak sih? Kemarin pakai Google Meet, Deng. Iya ya, Iya Google kan? Meet. Mm-mm. Di grup baru join lagi. Dan aku baru follow Lulu lagi dong. Iya, aku baru bikin literally. Ya sebenarnya itu aku baru bikin banget account-nya. Oh, pantesan. Kayak selama ini under the radar gitu. Aku Iya, nggak iya tahu. benar. Benar banget. Oke. Pertama-tama untuk memulai silakan untuk Muti memperkenalkan diri. Oke, halo. Siapa mendengarkan ini? Aku Muti, temannya Lulu dari zaman les di ILP. Saat ini aku ya kerja. Aku lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Mhm. jurusan epidemiologi. Kalau yang jarang dengar, ya kesibukan aku itu aja sih. Aku saat ini tinggal di Depok untuk saat ini. Semoga nanti bisa nggak di Depok. Amin, amin. SMA kamu tuh di NRF ya? Enggak. Aku SMA terdampar di SMA negeri. Oh, di mana tuh? Di Depok juga tapi? Iya, di salah satu sekolah negeri di Depok. Terus, aku mau nanya sedikit tentang ini, fakultas kamu. Kayak itu benar-benar lumayan baru banget nggak sih? Boleh tolong jelasin nggak fakultasnya dan di UI atau di mana? Iya, di UI. Sebenarnya fakultas sudah lama, Iya. cuman mungkin baru agak kedengeran sejak pandemi. Oh. Kan kayak epidemiolog atau kayak Hmm. public health. Public Mhm, health sering mhm. dengar kan pasti. Iya. Terus sekarang WHO juga baru terangkat. Maksudnya kayak lagi booming semuanya kayak referring ke WHO gitu kan. Nah, itu mungkin gara-gara pandemi ini jadi lebih ternotis lah nih fakultas gitu. Tadinya kan kalau bidang kesehatan yang didengar tuh cuman kedokteran Mhm. gitu kan. Cuman sebenarnya ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, promosi jadinya. Fakultas ini sebenarnya lebih ke kita, fokusnya publik gitu. Kalau misalnya Mhm. dokter kan mungkin lebih ke individual, kalau kita kesehatan, dengan skala yang besar gitu. Jadi kayak lebih ke sistem kesehatan, terus, gimana meningkatkan derajat kesehatan di suatu daerah atau suatu populasi, kayak gitu. Dari, program-program kesehatan kayak misalnya program vaksinasi, program imunisasi, sistem mungkin pelayanan kesehatan. Nah, itu mungkin, role-nya kesehatan masyarakat ada di situ, gitu. Jadi levelnya lebih ke publik sih. I see. Terus ini kira-kira itu, jatuhnya tuh lebih ke IPS kah atau IPA? Karena kan juga ada bagian kesehatannya juga. Betul, itu, bersinggungan banget, Lu. Jadi sebenarnya aku kan pengennya tuh IPS. Enggak, Iya. jadi gini, aku tuh galau antara kedokteran sama hubungan internasional gitu tadinya. Mhm. Cuman seperti layaknya orang tua Asia, pada umumnya orang tuaku maunya aku kedokteran. Iya. Cuman mental. Oke. Jadinya kayak cari yang in between. Nah, aku nemulah nih si kesehatan masyarakat. Jadi memang kesehatan masyarakat ini sangat memperhatikan aspek sosial karena kan kita kesehatan tapi yang di masyarakat gitu. Kita ngomong tentang suatu populasi. Jadi kita harus ngerti ya gimana sosial determinannya di suatu populasi Mhm. itu, kemudian mungkin culture-nya diperhatiin juga. Hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi memang bersinggungan banget tuh IPA sama IPS. Oh, I see. Boleh sedikit ceritain lagi nggak secara general ini bakal mempelajari apa kayak dari semester awal sampai semester 6? Maksudnya kayak kedengerannya seru banget soalnya literally IPA, IPS dan emang kalau dari aku sendiri sih aku penasaran. Kalau kayak misalnya ya dari segi IPA-nya gitu, kita belajar juga sih. Aku sempat jadi tahun pertama sampai tahun kedua itu tuh kayak ada gabungan modul yang sama Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi gabungan sama kedokteran, keperawatan, Mmm, farmasi, ya. dokter gigi gitu. Jadi aku juga sempat sih belajar kayak anatomi gitu-gitu, kayak biologinya banget, tapi sejujurnya aku udah lupa.
Oke, oke. Jadi memang biologinya kita belajar terus kayak misalnya patogenesis penyakit, kayak riwayat perjalanan penyakit, mungkin dari pertama kali infeksi, kemudian sampai timbul gejala gitu-gitu kita belajar juga. Cuman kalau fokusnya itu lebih ke setelah ada penyakit nih kita sebagai ahli kesehatan masyarakat bisa lakukan apa gitu. Kalau dokter kan nyembuhin penyakit tersebut kan. Kalau kita kesehatan masyarakat itu kayak mencegah gimana caranya itu penyakit nggak muncul. Iya. Dan kalaupun muncul, action apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi populasi tersebut? I see. Ya, ya, ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini aku takut salah sih, karena sejujurnya aku juga nggak paham banget tentang fakultas aku. Semoga nggak salah informasi ya. Tolong kalau jadi health expert nanti diingetin kalau aku salah. Siap, siap, siap. Makasih. Terus kalau boleh tahu sekarang kesibukannya ngapain nih di pandemi ini selain bekerja? Kerja aja sih. Iya, Yang lebih kerja aja. Jadi sebenarnya aku juga sekarang lagi mau S2. Ya seperti orang pada umumnya lah, kayaknya sekarang orang kayak pengen S2 ya. Apalagi studi aku itu kayaknya kalau S1 kurang dilihat gitu, kalau menurut aku. Jadi aku pengen ngambil mungkin spesifik suatu subjek tertentu, major tertentu gitu yang mungkin ya bisa bikin aku jadi kayak spesialis di bidang itu gitu. Cuman memang masih cari-cari sih. Oh, berarti literally baru nyari S2-nya. Tapi rencananya tahun ini atau tahun depan? Iya, jadi sebenarnya dari 2 tahun lalu aku udah sempat dapat LOA gitu, Letter of Acceptance dari aku daftar di Glasgow, University of Glasgow di UK. Cuman scholarship-nya belum dapat, unfortunately. Jadi pas banget pas aku daftar di Glasgow itu, LPDP pada tahun itu tuh kayak nge-cut Glasgow, jadi nggak ada Glasgow di list funded mereka gitu. Terus aku coba chevening tahun ini, tapi nggak dapat, belum dapat. Jadi masih cari untuk scholarship-nya sih. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan untuk cari di universitas lain sih. Jadi masih cari-cari juga. Mungkin kalau viewers ada informasi terkait scholarship, bisa drop. Siap. Masih banyak. Iya, iya. Semoga ada yang komen, bantu komen. Terus kalau boleh tahu, boleh sedikit ceritain nggak nih kerjanya sekarang, kegiatannya kayak gimana? Kalau kerjaan aku saat ini kerja di healthcare consulting firm. Jadi ini sebenarnya agak melenceng sih. Nggak melenceng banget sih, ya masih tetap kesehatan, cuman lebih ke bisnis. Ini sebenarnya kerjaan aku tuh agak unik. Jadi aku tuh sendiri di Indonesia. Oke. Ya, jadi kayak head office aku itu tuh di Dublin. Oh, keren. Terus? Stres sih. Daripada keren. Terus manajer kayak direct manager aku terdekat itu di Singapura. Jadi aku benar-benar sendiri di sini di Indonesia. Kayak ini salah satu expansion dari company mungkin ya. Jadi memang baru satu orang di sini, baru aku. Jadi aku kayak representatif mereka lah di sini. Dan layaknya consulting firm, ya aku ngurusin klien. Kliennya sih dari bidang-bidang kesehatan, kayak healthcare providers atau perusahaan farmasi gitu sih. Oh, terus ini berarti WFH atau harus ketemu? Kalau tadinya aku agak mobile gitu loh kayak ke beberapa daerah di Indonesia. Karena kan aku kayak ngunjungin rumah sakit. Atau nggak kayak ketemu perusahaan farmasi gitu. Cuman kalau sekarang sih full WFH. Oh, I see. Terus berarti tuh maksudnya Indonesia kamu gitu, Indonesia sendiri itu di kantornya sendiri itu satu orang Indonesia kamu doang gitu, sisanya orang asing atau? Belum ada kantor di Indonesia. Aku benar-benar sendiri di sini. Oh, nggak ada ini kantor fisiknya? Kantor fisiknya belum ada. Terus kalau boleh tahu kamu apply-nya gimana dan tahu info ini dari mana? Emang agak bingung sih. Jadi aku pertama kali tahu info ini tuh dari senior aku. Oke. Gitu. Teman aku sebelumnya. Terus ya udah aku apply. Sebenarnya tuh awalnya alasan kenapa aku ngambil kerjaan ini karena aku kan sebenarnya fokus utama aku mau kuliah lagi. Jadi aku pikir kalau misalkan WFH masih bisa lah aku nyambi-nyambi gitu. Tapi ternyata karena aku masih sendiri-sendiri, benar-benar aku handling dari A to Z gitu loh. Dari setup program, terus
pokoknya semuanya nih sampai Monef itu kayak aku gitu. Jadi ya seperti itulah, dijalani aja. Terus kamu kerjanya ini tuh ada tim atau individual? Kalau aku kan sebagai representatif sendiri. Iya. Cuman aku ada tim. Nah, tim aku tuh yang di Hmm. Singapura, terus di Dublin, terus di Dubai. Jadi kalau Asia tuh referennya Oke. gitu, direkturnya di Dubai. Kalau di sini aku lebih kerja timnya sama klien aku. Jadi di sini aku misalkan setup program. Iya. Hmm. Terus untuk yang menjalankan programnya itu kayak dari training karyawan farmasinya, terus kayak yang menghubungkan antara rumah sakit sama perusahaan farmasi itu juga aku kayak gitu-gitu. Oke. Jadi tugas consulting di sini tuh menyarankan sebuah farmasi untuk menjual produk kah atau kayak gimana lebih tujuannya? Jadi gini, jadi pihak farmasi ini punya produk misalkan, cuman dia itu produknya high value drugs gitu. Kayak Oke. obatnya mungkin harganya cukup premium. Pokoknya perusahaan aku ini kayak membridging gimana caranya pasien bisa dapat akses obat yang premium tadi, Ya. di saat yang sama pihak farmasi itu juga bisa menjual obatnya. Nah, itu dengan program yang kita buat, programnya adalah kayak program bantuan gitu. Jadi kayak kedua belah pihak, gap antara pasien dan juga farmasi ini kayak terjembatani sama kita. I see, ya. Jadi kayak ada dari pihak konsumer dan produsennya. Produsen. Ya. Betul. Oh, I see. Oke. Terus ini ngomongin masa lalu, masa ILP berarti kita kenangannya. First impression dari Lala dan hal-hal yang mungkin masih diingat. Kalau impression yang pasti Lala itu lebih pendiam, Lolo itu lebih tomboy, Oke. lebih kayak ya banyak ngomong. Siap. Lala lebih kayak halo pendiam. Kalau yang diingat kita ketemu Inggris di sini paling remarkable kayaknya. Iya. Waktu itu kita ice skating kan? Betul. Ice Terus sih skating. kayak aku jarang banget boleh main-main gitu loh. Jadi tuh kayaknya aku juga nggak izin deh. Jadi Oke. aku cuman kayak mau main mana, cuman izin ke ice skating ke mana aja. Gitu. Kayaknya kalau sama Tia itu nggak bisa deket-deket mainnya. Iya, biasa jauh pasti. Terakhir aku sama dia jalan berdua ujung-ujungnya ke Pulau Seribu. Waktu kita masih kelas berapa, SMP atau SMA ya? Oke. Dan itu kayak one day trip, dan itu benar-benar kayak nggak tahu awalnya tuh mau kemana. Iya. Tiba-tiba pas di busway atau di bus apapun aku lupa, Iya. itu bilang, itu ada Agramas, itu Terus? nanti bisa ke Pulau Seribu loh. Wow. Terus kita kayak turun naik Agramas, terus kita kayak berarti di, aku nggak tahu apa di tempat itu. Terus dari itu kita naik elf, ini pertama kalinya aku naik elf yang di Paku. Terus habis itu tiba-tiba kita di pinggir pantai. Terus setelah itu kita naik kapal kayak kapal kecil gitu. Ferry gitu. Oke. Bukan ferry, kapal kayu. Iya, oke. Terus kita sampai tuh ke Pulau Seribu. Aku pulau apa? Dan pas pulang tuh kita hampir ketinggalan kapal terakhir. Dan ketinggalan, aku kayak bilang ke pulau itu, terus tiba-tiba ketinggalan gak bisa pulang, semalaman gak bisa jelasin. Beneran gila. Jadi itu katanya gitu sih. Itu kalau sama yoga. Lengkap sih ya. Yoga alif kalis. Itu terakhir kali kita lengkap nih. Iya, benar. Betul. Aneh banget. Setelah itu kita makan awe gak sih? Aku nggak tahu makanan yang aku ingat, pokoknya naik busway aja. Ini tuh salah satu pertama kali nggak ada punya busway. Kayaknya ya. Kalau aku juga jarang kayak main-main gitu kan, yang kayak main naik busway gitu. Itu pertama kali juga deh. I see. Oke. Mas, pertanyaan terakhir, apa harapan dan rencana kamu ke depan? Yang pasti semoga
Dapat kuatir. Doain ya lu. Amin. Semoga siapa tahu bisa menyusul. Biar. Iya, Gerna dengan senang hati. Pasti ditunggu. Insya Kalaupun Allah. enggak, mungkin setelah pandemi selesai, aku Tia bisa melayani kamu ke sana. Siap, ditunggu dengan sangat. Masya Allah. Ntar ngumpul kita main ke itu ke Alif. Aku udah ini kemarin tuh Alis udah kayak showroom tour dia. Wow. Udah memproyeksikan kayak gue bakal tidur di mana. Kayak tuh lu ada tempat aja kita cukup pagi makan juga nggak Ya ampun, iya budget sih. traveling. Budget banget. Masalah kalau dibanding kota aku ya emang Berlin kan, apa namanya, ibu kota juga kan. Di sini kecil. Ya, pokoknya kita mendekat dulu lah, mendekatkan jarak yang jauh ini ya. Siap. Iya ya, Gerna. Ditunggu. Sebenarnya sih S2 terus mana ya? Itu sih yang terdekat kayaknya. Ya. Semoga Allah lancarkan semua. Lu sekarang sibuk apa lu? Sibuk kerja aja sih aku jatuhnya. Lu nggak mau S2? Belum kepikiran aku. Mau nyari pengalaman dulu sih. Mungkin karena IT kan ya. Oh iya betul. Emang kadang S2 itu tergantung major juga sih kayak. Iya. Kalau nggak salah aku pernah cerita, pernah ngobrol sama Halis. Iya. Jadi dia kan ke teknik kan. Terus dia lebih kayak mencari pengalaman dulu gitu. Mungkin tergantung bidang juga kali ya. Menurutku juga sih. Kalau Lala gimana? Lala katanya sih dia ada rencana S2 tahun depan yang aku tahu itu aja sih. Lala tuh jurusan apa sih tuh? Sama kita IT juga. Kalian satu sekolah? Satu kampus tapi beda angkatan. Oh beda angkatan? Siapa duluan? Lala duluan, dia lulus 2019, aku lulus 2020. Kalian masuknya bareng? Masuknya kalau aku pindah kampus 1 tahun pertama aku pindah kampus ke kampus Lala karena kampus pertama aku ngerasa kurang sanggup menyelesaikannya, jadi kayak aku izin ke orang tua mau pindah, alhamdulillah dibolehin. Yang sebelumnya kamu di daerah mana? Sama-sama dia akan kok, cuma beda kampusnya doang. Jadi saat ini kamu masih tinggal berdua doang? Masih sama Lala berdua doang dari awal. Kalian tinggalnya kayak di apartemen itu atau gimana sih? Atau kayak setelah Alif kan kayak one studio bedroom gitu kan? Kalau di rumahnya? Bener. Kalau Alif tipe yang kayak gitu. Kalau aku ya berdua sih jatuhnya, jadi berdua apartemenan 2 kamar. Gak mau pulang? Liburan insya Allah ada kok. Ada rencana. Maksudnya bukan pulang itu deh memang. Pulang for good ya, belum. Orang tua lu lebih nyuruh lu di sana aja atau pulang? Iya, disuruh prefer orang tua di sini kita ngelanjutin karir. Oke. Semoga kita bisa bertemu di sana bareng-bareng. Amin. Dua kan kalau tidak. Iya. Semoga kita bisa berkumpul di sana. Amin. Banget sih. Misalkan aku di mana kan kayak kita ketemuan ya di Paris gitu. Iya, bakal keren banget sih. Kayak dari Taman Anggrek ke Paris gitu kan. Iya bener. Masya Allah. Keren. Makasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Udah lulu atas undangannya. Iya, semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Semoga kita juga kedepannya saling kontak. Saya tunggu, aku sama Lala nunggu di sini. Oke, mulai ya. Stay safe sama healthy di sana. Juga. Kasih, mohon maaf lahir batin dari Lala. Sama-sama, kamu lebaran. Assalamualaikum. Salam.